Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berupa iman, Islam, kesehatan, sehingga pada saat hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah di sisinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Dia adalah Al-Amin, dapat dipercaya, tidak pernah berdusta, dan juga tidak pernah mendustai. Pemirsa rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan di mana umat Islam diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an, tunjuk bagi umat manusia. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an kepada umat atau hamba-hamba pilihan. Tetapi hamba-hamba tersebut tidak menerima atau tidak sepenuhnya menerima Al-Quran itu yang telah diwariskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi 3 golongan manusia penerima Al-Quran atau manusia dalam mewarisi Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Kemudian Allah menggolongkan pewaris Al-Quran atau hamba-hamba menerima Al-Quran itu dalam 3 golongan. Yang pertama, apa kata Allah? Wa minhum dzalimun li nafsihi. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang menganiaya diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Hamba-hamba tersebut di dalam menerima ajaran Islam itu hampir 100% selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meninggalkan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengamalkan atau mengerjakan yang dilarang. Mungkin di dalam hari-hari hamba tersebut mendengar panggilan azan, mendengar tetapi hatinya tidak mendengar, sehingga hamba tersebut lalai dalam melaksanakan sholat. Atau mungkin yang pada saat ini hamba-hamba tersebut mendengar panggilan berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mendengar dalam telinganya, tetapi dalam hatinya tidak mendengar, sehingga dia melalaikan atau mengabaikan perintah tersebut. Termasuk golongan yang pertama ini adalah golongan yang betul-betul merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Faminhum muqtasid." Di antara hamba-hamba itu ada yang setengah-setengah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya dari golongan yang kedua ini adalah hamba tersebut dia melaksanakan ibadah sholat, tapi dia tidak pernah melaksanakan ibadah puasa. Atau sebaliknya, ada panggilan sholat di selain daripada bulan Ramadan, dia tidak pernah melaksanakan sholat, tetapi dalam bulan Ramadan dia melaksanakan puasa. Jadi separuh-separuh, 50-50. Golongan ini termasuk golongan yang merugi juga. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran selanjutnya, yaitu golongan yang ketiga. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah di antara mereka ada yang mendahulukan kebaikan-kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ini, apabila seseorang hamba Allah itu mendengar perintah sholat,
mendengar azan, dia tidak berpikir panjang, dia langsung mendahulukan daripada pekerjaannya lain, dia langsung mengerjakan sholat. Kemudian apabila ada panggilan hamba itu untuk melaksanakan puasa, maka dia mendahulukan juga mengerjakan puasa. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, dia intinya adalah selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kemudian selalu melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi golongan yang ketiga ini betul-betul pewaris yang sejati, betul-betul orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan, dzalika huwal fadlul kabir, dan sehingga orang tersebut adalah mendapat karunia yang besar, yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, mungkin ini harus kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita termasuk golongan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama jelas itu ada sangat merugi. Yang kedua juga merugi. Yang ketiga inilah betul-betul mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya bisa kami simpulkan, yang pertama kita harus introspeksi diri kepada diri kita. Kita termasuk golongan yang di mana? Posisi kita semuanya ini golongan yang di mana? Apakah yang pertama selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua yang setengah-setengah, imbang? Kemudian apakah yang ketiga golongan yang selalu mendahulukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti? Apabila kita menjadi golongan yang pertama, kita harus introspeksi diri, kita harus merubah sikap kita, mau merubah menjadi golongan yang ketiga. Kemudian apabila posisi kita di golongan yang kedua, kita harus juga introspeksi diri, berupaya semaksimal mungkin kita harus mengejar di golongan yang ketiga, supaya apa? Jadi karunia Allah itu sangat amat besar dan kita mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.